ini. Dan saya juga ingin perkenalkan bahwa kegiatan simposium ini dibantu banyak nih. Hotel kita bisa, ada salah ini, oknumnya nih, oknumnya. Owner di sini bersama juga Pak Taufik nih. Jadi kalau teman-teman pimpinan OKP kalau ada acara silakan catat aja baik-baik. Oke, saya kira tidak ingin berpanjang lebar, tapi karena saya kira ini kongko-kongko kangen-kangenan Pak Wagub dan Pak Ketua. Saya mungkin kita daulat dulu Pak Wagub lah untuk bicara kata dua kata tentang hal-hal yang berkenaan dengan perkembangan situasi politik mungkin secara nasional ataupun secara lokal DKI Jakarta. Mudah-mudahan jadwal tanggal 23 sebagaimana telah dilansir oleh DPRD menjadi bagian kehendak Allah dan kehendak kita semua. Kepada Pak Wagub Ariza Patria, tafadhol masfuro, kami silakan. Terima kasih Bu Robi, saudara saya. Kepada Bang Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, juga Ketua Alumni MPI, organisasi kebanggaan kita, dan Ketua DPD Partai Gerindra. Jadi yang terakhir Ketua DPD yang tanda tangan saya ini, surat rekom. Kalau nggak tanda tangan nggak sampai. Terus Wakil Ketua DPRD DKI yang ngatur-ngatur di Dewan udah. Kalau nggak ada Mbak Taufik nggak kelar juga. Suhu lah suhu gitu. Oh, kalau Mbak Taufik kan turun selesai lah. Permainan udah selesai. David, terima kasih bantuan dukungannya. Teman-teman tentu kita semua, saya termasuk bersyukur, terima kasih ya. Organisasi kita ini alumni KNPI, eksis. Emang kita ini aktivis, kalau nggak kongko-kongko ya sakit pada. Tapi maunya kumpul, mau bikin acara. Untuk itu bikin organisasi alumni ya, ada tempat berkumpul, bersilaturahmi kan. Ketuanya juga Bang Taufik, teman kumpul, berkongko cocok. Ya mudah-mudahan kumpul kokoh kita seperti ini tidak hanya silaturahmi ya, silaturahmi itu apa ya, panjang umur, sehat, murah rezeki kan. Mudah-mudahan juga bisa memberikan masukan-masukan, kontribusi lainnya pada kepentingan bangsa negara, khususnya kita di DKI Jakarta. Ya pertama memang terkait soal kepemudaan ya, memang nggak mudah nih. Kita KNPI punya PR ke depan gimana baiknya. KNPI ini pecah 2, pecah 3, atau pecah 4 jadi bikin. KNPI ini gimana baiknya, ini harus kita pikirkan. HMI juga begitu. HMI pecah 2 di PB. Ada HMI Dipo, ada MPO. Saya presidium kami juga lagi pusing sama teman-teman. Ada yang berpendapat dipersatukan. Ada yang berpendapat nggak usah lah disatukan, biar aja berkompetisi sehat. Yang penting jangan ribut gitu. Malah kalau ada 2 katanya bagus, jadi masing-masing mau berusaha memberikan yang terbaik. Nah, itu begitu pendapat di kami terkait PB yang 2 versi. Nah, kita harus pikirkan KNP ini udah berapa? 3? 4 kalau 4 versi ini bagaimana? Soalnya punya konsekuensi, nggak dapat bantuan APBD. Pak Ketua dosa susah mengusulkan, menyetujui kan, tapi mekanismenya jadi nggak cair. Pemprov nggak bisa cairin itu. Nah, itu perlu kita pikirkan. Apa kalau ribut-ribut di atas aja, di provinsi nggak usah ribut, gimana caranya? Di atas pecah 2, pecah 3, pecah 4 bisa nggak? Kalau di provinsi nggak? Bisa. Pecah gitu kan? Harus bisa itu. Ya udahlah, terpaksa kan? Terima SK ya 3 SK gitu kan? SK versi A, versi B, versi C. Ya itu PR kita yang depan ya. Jadi teman-teman kita punya PR ke depan. Masuk Bang. Kami lakukan luar biasa nih.
Jadi PR kita yang nggak kalah penting gimana mempersatukan pemuda, banjir dan lain-lain. Jadi memang masalah banjir ini masalah yang tidak sederhana, masalah yang kompleks, dan ternyata intensitas hujan itu makin meningkat sampai 140% peningkatannya, sampai 2040 itu diperkirakan terus meningkat. Jadi banjir kemarin 2020 kemarin itu 4 kali lipat intensitas dari tahun sebelumnya itu. Banjir tahun berapa waktu itu? 17 atau tidak salah, 15. 4 kali lipat intensitasnya. Nah nanti lebih tinggi lagi. Jadi memang harus ada strategi dan cara penanganan banjir. Dan bukan cuma intensitas, ini kan disebabkan karena krisis, kita menyebutnya krisis iklim lah, climate change ya. Ada masalah iklim dunia global, perubahan iklim dunia, gunung es mencair, air permukaan naik dan lain sebagainya. Apalagi di Jakarta rob. Di Jakarta ini salah satu penyebab udah dia di bawah, tanahnya makin turun karena kita semua termasuk pengusaha itu mengambil air tanah itu dari pompa tes, dari pompa dia naik ke atas. Saya berapa tahun lalu ke Malaysia itu sudah 92% ya, cakupan air pumpnya kira-kira. Kita ini baru berapa, 29 atau 39, angkanya masih jauh. Nah jadi memang ke depan PR-nya itu selain masalah macet, banjir, sampah, termasuk air bersih sebetulnya. Kita kok bangsa Pak Habibie udah bisa bikin pesawat, kok ngurus pipa aja nggak kelar-kelar gitu. Jadi urusan pipa ini nggak kelar. Karena soal air bersih itu cuma soal pipa aja, ngatur manajemen pipa air gitu. Teknologinya nggak ada itu, sangat sederhana. Kita bisa bikin pesawat kok ngurus pipa. Ini masalah koordinasi, masalah proyek, ya kan, ujung-ujungnya masalah ya gitulah, kuat-kuatan, intervensi A, B gitu. Akhirnya nggak selesai. Nah ini ke depan memang harus kita atasi nih. Masa Malaysia bisa, dulu Malaysia belajar ke Indonesia, semuanya belajar ke kita Malaysia, dosennya belajar ke kita, sekarang dosen kita belajar ke kita. Jadi masalah bangsa, masalah kita banyak sekali, lebih pada masalah sumber daya manusia kita. Saya dulu sering berpikir gimana ngatasi masalah bangsa ini. Kita pengen urus ini, waktu 24 jam sehari, 48 jam sekalipun nggak selesai. Kalau kita urus secara teknis ya, akhirnya saya pikir ya kuncinya nggak ada pilihan. Semua harus dilibatkan dan semua harus kualitas sumber daya manusianya meningkat. Jadi kalau kualitas manusianya meningkat, ya mereka sendiri akan mengatur dan mengatasi masalah, kira-kira begitu. Dulu saya berpikir, wah ini sampah harus supaya nggak banjir, tidak boleh buang sampah, terus tempat sampah harus ada di mana-mana, kira-kira begitulah. Ternyata kalau kita ke Jepang, kita ke Singapura tuh tempat sampah masih banyak. Tapi kalau ke Jepang, cari tempat sampah itu termasuk yang langka dan susah. Tapi tetap bersih seperti Singapura. Apa bedanya? Masyarakatnya kesadarannya sudah tinggi, seperti yang saya bilang, SDM-nya sudah tinggi dan kualitasnya. Jadi akhirnya kemana-mana kalau dia habis merokok lah, habis apa, dia bawa itu sampah sampai ke rumah atau sampai ke tempat sampah yang ditemukan lah. Jadi tempat-tempat umum itu jarang tempat sampah di Jepang itu. Dan rata-rata bawa kantongan lah, kantongan kresek. Jadi orang tuh di sana tuh biasa, hari-hari nenteng sampah deh. Bukan belanjaan aja yang ditenteng-tenteng, tapi juga sampah. Apa poin saya? Ternyata yang paling penting memang kesadaran. Buang sampah itu ya kesadaran. Dia nggak buang sampah, nggak ada tempat sampah, tetap dia nggak buang. Dia pegang tuh sampah terus sampai ke rumah dia pegang. Dia kantongin di kantongan kresek begitu. Nah itu contoh. Jadi ternyata ya nggak perlu ada pengadaan tempat sampah sebanyak-banyaknya gitu jadi biaya. Kalau ada kesadaran jadi murah. Sekarang di DPR udah nggak boleh nih ada plastik. Kan kita lingkungan.
Jadi dia harus pakai gelas lah, dituang pakai teko dan sebagainya. Itu juga kampanye ya. Dan lain-lain. Pak Anies bikin Formula E, informasinya karena kampanye apa namanya, kampanye sehat lah, udara sehat. Saya kemarin ketua di PSI hampir kejebak juga sama wartawan nih. Ini perlu ditunda, diberhentikan atau bagaimana gitu kan? Ya saya untung jawabnya, saya bilang ya nanti. Saya dengar Pak Pras bilang mau ditunda gitu ya, karena corona, Formula E. Menurut dia Pak Pras usul tunda aja karena corona. Saya ditanya, saya bilang ya semuanya nanti dikaji, diteliti, dicermati gimana baiknya. Memang urusan corona ini kan, ya umroh aja urusan ibadah juga diberhentikan sementara, ditunda. Jadi saya bilang ya nanti dikaji gitu kan. Tahu-tahu saya di telepon Metro lagi suruh on air di Metro, harus tadi pagi. Saya bilang saya nggak bisa, saya ke bandara. Jadi memang teman-teman, masalah Jakarta ini banyak sekali. Yang paling penting sekarang kita ini bagaimana ikut terlibat mengatasi berbagai masalah bangsa termasuk Jakarta. Menurut saya dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Meningkatkan kualitas sumber manusia itu yang pertama adalah soal akhlak, soal karakter, soal pengetahuan umum, ya, soal kesehatan, soal keterampilan. Keterampilan itu ya komputer, bahasa Inggris, dan lain-lain lah.